Bruno Mars akan mengadakan konser di Jakarta pada September nanti di Jakarta International Stadium. Tapi ternyata konser ini nggak sepenuhnya disambut baik oleh masyarakat Indonesia loh. Kalau melihat media sosial X belakangan ini, seruan boykot konser Bruno Mars jadi trending topik loh. Sebenarnya ada apa sih yang terjadi? Nah, topik ini kita akan bahas di Voitainment edisi musik. Konser Bruno Mars disambut dengan kegembiraan dan juga apatisme yang cukup bercampur. Ada yang nggak sabar menantikan konser Bruno Mars, tapi ada juga yang nggak nonton karena sang artis dianggap Zionis. Nah, berikut ini adalah fakta-fakta konser Bruno Mars yang diboikot karena dianggap Zionis. Anggapan ini muncul setelah Bruno Mars menyatakan cinta kepada audiens saat konser di Tel Aviv, Israel pada 4 Oktober 2023 lalu. Dia juga seharusnya menggelar konser kedua pada 7 Oktober 2023, tetapi batal setelah deklarasi dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terkait Israel yang memulai perang panjang dengan kelompok Islam Hamas. Dikutip dari Times of Israel, pada saat penampilan Bruno Mars di Tel Aviv kala itu, tiketnya terjual ludes di Israel. Gak puas hanya dengan sapaan khas Yahudi Shalom, Bruno Mars pun mengucapkan dan juga menyanyikan salah satu lagu dari Ibrani, yaitu Ani Ohev Otash, yang artinya Aku Mencintaimu. And I just wanted to call you and let you know, Ani Ohev Otash. Tentu saja, hal ini bikin penonton jadi bersorak dan bahagia. Belum lagi dengan lagu Marry You, Bruno Mars mengganti liriknya dengan Tel Aviv, I Think I Wanna Marry You, yang artinya Tel Aviv, sepertinya aku ingin menikahimu. Bruno Mars lahir di Hawaii, Amerika dan saat ini berusia 38 tahun. Dalam 15 tahun berkarya, ia sudah meraih berbagai nominasi, salah satunya 15 Grammy Awards. Tapi tahukah kamu kalau ibunya adalah orang Filipina, sementara ayahnya setengah keturunan Puerto Rico dan juga setengahnya orang Yahudi? Lalu bagaimana sama keriuhan masyarakat Indonesia dengan adanya konser Bruno Mars di Jakarta? Sampai saat ini, pihak promotor konser PK Entertainment belum memberikan komentar soal seruan boikot yang ramai di media sosial. Ya, meskipun para penggemar sudah lama menantikan kehadiran Bruno Mars di tanah air, tapi jadi bingung ya atas kemungkinan dampak buruk dari seruan boikot pada penyelenggaraan konser Bruno Mars. Ya, sebenarnya nggak ada yang bisa memastikan ya apa maksud pernyataan cinta dari Bruno Mars. Bisa jadi itu fan service belaka, bisa jadi bukan. Yang jelas pernyataan itu terekam di memori publik yang kian gerah dengan tragedi kemanusiaan di Palestina. Gara-gara hal itu, Bruno Mars dituduh mendukung Zionis. Ya, sejauh ini sih dia belum bersuara soal tragedi di Palestina, jadi semakin kuatlah dugaan publik. Sebagian orang, termasuk beberapa warga Indonesia, akhirnya memutuskan untuk nggak nonton konsernya sebagai bentuk solidaritas pada korban perang. Pemboikotan ini termasuk cancel culture, yaitu ekspresi politik yang biasa dilakukan anak muda di ruang digital. Jadi, perkara kontroversi konser Bruno Mars ini kami serahkan ke pemirsa Voi. Apakah kalian akan tetap menikmati pertunjukan konser dari musisi favorit kalian atau tegas bersikap dengan tetap memboikot segala hal yang berkaitan dengan Zionis?